You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Gustavo Almeida potensi out dari Arema FC. Supporter Persija, PSS dan Persib sudah mulai bergerilya. Penyerang Arema FC asal Brasil, Gustavo Almeida potensi out dari Singoedan. Supporter Persija Jakarta, PSS Sleman dan Persib Bandung sudah mulai bergerilya. Dilansir Tribun, tak disangka, sosok Gustavo Almeida yang pernah dipandang sebelah mata ketika bergabung dengan Arema FC kini menjelma menjadi penyerang mematikan di Liga 1 2023/2024. Padahal sebelumnya, kualitas Gustavo Almeida banyak yang meragukan seusai pernah gagal dalam tes medis saat hendak bergabung dengan Bayangkara FC. Namun, perlahan tapi pasti, pemain yang didatangkan Arema FC dari klub Liga Kuwait, Al Nassr SC per tanggal 1 Juli tahun 2023, mampu menjawab semua keraguan. Total, dari 8 pertandingan yang dilakoni Gustavo Almeida bersama Arema FC, ia mampu bukukan 9 gol dengan total menit bermain mencapai 719 menit bermain. Terkini, brace-nya ke gawang Persija Jakarta sukses memberikan 1 poin dan menghindarkan Arema FC dari kekalahan. Tentu, capaian cemerlang Gustavo Almeida itu membuat namanya kini terus menjadi sorotan para supporter. Tercatat, sudah ada 3 supporter dari klub di Liga 1 2023/2024 yang sudah mulai bergerilya untuk bisa menggoda Gustavo Almeida angkat kaki dari Arema FC. Ketiga supporter itu datang dari Persija Jakarta, PSS Sleman dan juga Persib Bandung. Ketiganya kompak menyematkan komentar godaan untuk Gustavo Almeida agar mau hengkang pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Hal itu dapat diketahui dari unggahan terkini Gustavo Almeida yang banyak dibanjiri komentar dari supporter Persija Jakarta, PSS Sleman dan Persib Bandung. Dari komentar yang terang-terangan mengajak Gustavo Almeida untuk bergabung dan ada juga yang memilih memberikan tag kepada IG resmi tim maupun sosok penting di dalamnya. Menilik dari potensi kontraknya yang diprediksi hanya 1 musim, peluang Gustavo Almeida untuk hengkang dari Arema FC terbuka lebar. Terlebih, jika manajemen Arema FC lambat dalam melakukan negosiasi verbal perpanjangan kontrak untuk pemain bernomor punggung 70 itu. Seperti apa yang pernah dilakukan ketika Arema FC kecolongan ditinggal striker ulungnya saat itu, Carlos Fortes. Menarik dinantikan keputusan apa nantinya yang akan diambil oleh Gustavo Almeida. Bangkit dari zona degradasi, Bojan Hodak prediksi Persib Bandung makin tajam, DDS jadi kunci. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memprediksi skuad Maung Bandung akan tampil lebih bersinar usai jeda Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Bojan Hodak menilai kalau pemain andalannya yakni David da Silva akan menjadi kunci dalam setiap pertandingan. Pelatih asal Kroasia ini juga memprediksi bahwa David da Silva akan jadi pabrik pencetak gol bagi Persib Bandung. Namun menurut data, David da Silva memang belum menunjukkan performa yang memuaskan sepanjang Liga 1 musim 2023/2024. David da Silva baru mencetak 3 gol dalam 11 pertandingan Liga 1 musim 2023/2024. Pemain asal Brasil yang merupakan mantan penyerang Persebaya itu mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan pertama Persib musim ini. Namun setelah itu, David da Silva seret gol selain karena kondisi yang kurang optimal, lawan yang kuat juga memberikan tantangan yang berat. Sepanjang 6 pertandingan yang dia lalui,
DDS tidak berhasil mencetak gol maupun assist satupun. Yang terbaru, David da Silva menjadi penyelamat bagi Persib untuk menghindari kekalahan dari Persija. Dia mencetak gol penyeimbang lalu berselebrasi dengan sangat emosional, melepaskan jersey dan alat detektor di badannya hingga berbuah kartu kuning. Menurut Bojan Hodak, itu adalah hal wajar bagi seorang striker. Setelah sekian lama tidak mencetak gol, lalu mencetak gol di laga krusial itu bakal mempengaruhi psikologisnya. Saya senang dia bisa mencetak gol lagi dan itu penting, ucap Bojan Hodak dikutip dari laman Liga Indonesia Baru. Dia tampak emosional saat merayakan gol, dia melewatkan banyak laga tanpa gol. Kondisi itu cukup membuat pemain berada dalam tekanan, sambung mantan pelatih Johor Darul Tazim itu. Menurut Bojan Hodak, itu adalah hal wajar bagi seorang striker. Setelah sekian lama tidak mencetak gol, lalu mencetak gol di laga krusial itu bakal mempengaruhi psikologisnya. Saya senang dia bisa mencetak gol lagi dan itu penting, ucap Bojan Hodak dikutip dari laman Liga Indonesia Baru. Dia tampak emosional saat merayakan gol, dia melewatkan banyak laga tanpa gol. Kondisi itu cukup membuat pemain berada dalam tekanan, sambung mantan pelatih Johor Darul Tazim itu. Tapi saya percaya, karena penyerang itu kadang sulit mencetak gol dan ketika sudah kembali mencetak gol maka berikutnya sulit dihentikan, tutupnya. Bagi David da Silva, pemain yang bermain dari bangku cadangan saat melawan Persija, bisa menciptakan peluang, hingga akhirnya mencetak gol penentuan untuk timnya merasa sangat senang. Momen tersebut bakal ditunjang dengan jeda internasional di mana dia bisa memanfaatkan waktu untuk mengasah ketajamannya di mulut gawang lawan Persib. Saya sangat senang karena ini target yang saya simpan dalam pikiran, ungkapnya. Kepercayaan diri saya juga setiap saat selalu tinggi, jadi ini adalah pekerjaan saya dan saya harus melakukannya sebaik mungkin untuk musim ini, pungkasnya. Liga 1 akan kembali bergulir pada Jumat, 15/9, mendatang. Persib Bandung akan menghadapi Persikabo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, 16/9, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi ini, besar harapan Bojan Hodak untuk David da Silva jelang laga lanjutan Liga 1 musim 2023/2024 mendatang. Persib Bandung vs Persikabo, Victor Ikhbonevo jadi pilihan Coach Bojan. Penampilan Victor Ikhbonevo saat menjaga pertahanan Persib Bandung ketika menghadapi Persija di pekan 11 Liga 1 menuai kritikan tajam. Menurut Bobotoh, jika penampilannya tak mengalami peningkatan maka akan membahayakan Persib Bandung. Sementara, Bojan Hodak sepertinya memasang Victor Ikhbonevo karena bek andalan Persib Bandung Alberto Rodriguez masih diterpa cedera. Pada pekan ke-12 Liga 1 Persib Bandung harus mampu mengumpulkan poin penuh jika ingin merangkak ke papan tengah klasemen sementara. Persib Bandung akan berhadapan dengan Persikabo di pekan ke-12 Liga 1. Apakah Bojan Hodak akan menurunkan Victor Ikhbonevo lagi untuk mengawal pertahanan Persib Bandung? Sementara itu, kabar teranyar Alberto Rodriguez cukup menggembirakan bagi supporter Persib Bandung. Kemarin, tanggal 7 September tahun 2023, Alberto Rodriguez masih absen dari latihan Persib Bandung. Alberto Rodriguez Martin terlihat masih absen latihan bersama Persib Bandung, pasca mengalami cedera pada pangkal paha kanannya. Diketahui Rodriguez terakhir kali terlihat berlatih bersama Persib pada tanggal 31 Agustus tahun 2023, sebelum bertanding dengan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Sabtu, 2/9. Dokter tim Persib, Raffi Ghani mengatakan saat ini kondisi Rodriguez sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Cedera Alberto masih sama seperti sebelumnya, tapi perkembangannya jauh lebih baik. Cuma pada saat pemulihan kemarin dia sempat sakit, penyakit lain. Tapi alhamdulillah hari ini sembuh, ujarnya saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023.
Meskipun sudah menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik, Raffi menjelaskan pemain berkewarganegaraan Spanyol tersebut masih harus menjalani sesi terapi secara terpisah. Sekarang masuk ke program pemulihan bersama fisioterapis. Kami masih membutuhkan waktu kurang lebih beberapa hari ke depan, ucapnya. Raffi memprediksi, Rodriguez akan bisa kembali bergabung latihan bersama Persib jelang pertandingan pekan ke-12 melawan Persikabo 1973 pada tanggal 16 September tahun 2023. Mudah-mudahan di hari Senin atau Selasa dia, Alberto, sudah bisa gabung, latihan penuh bersama tim, pungkasnya. Persib keberatan namanya dicatut di kampanye Capres. Pihak Persib Bandung keberatan namanya dibawa-bawa dalam kepentingan politik praktis. Beberapa waktu ke belakang memang situasi politik mulai memanas jelang pemilu 2024. Nama Persib pun ikut dilibatkan untuk mendompleng salah satu calon presiden. Dalam beberapa pekan terakhir, suhu politik nasional mulai menghangat. Sebagai klub profesional yang memiliki nama besar dan sejarah panjang, sejumlah pihak mulai memanfaatkan nama Persib untuk kepentingan politik praktis mereka, tulis pernyataan yang dirilis oleh pihak klub. Saat ini sedang ramai kampanye salah satu kandidat presiden yang memanfaatkan nama Persib. Selain itu, sejumlah pemain yang pernah membela Maung Bandung pada masa lampau ikut berpartisipasi pada kegiatan yang diduga disponsori oleh salah seorang calon. Persib secara lembaga memastikan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan netral, termasuk kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024 mendatang dan tidak terafiliasi dengan kandidat atau calon presiden tertentu, lanjut pernyataannya. Untuk itu, pihak klub pun menyatakan keberatannya terhadap pihak yang memakai kata Persib Legend di program kampanye Capres. Karena itu, secara kelembagaan, Persib menyatakan keberatan atas penggunaan nama dan logo Persib Legend for GP, tutup pernyataan klub. Kata Erick Thohir soal kericuhan supporter di laga Persija vs Persib. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara terkait kericuhan supporter yang terjadi di laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Sebagai informasi, duel antara Persija vs Persib tersaji di Stadion Patriot Candrabaga pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Laga ini berlangsung sengit dan berakhir seri 1-1. Namun sayang, kericuhan terjadi tepat setelah pertandingan berakhir. Bahkan sempat viral di media sosial terkait adanya salah satu supporter yang menjadi korban penganiayaan. Korban tersebut dikabarkan merupakan oknum supporter Persib yang nekat datang ke stadion. Tak sampai di situ, kericuhan juga berlanjut keluar stadion. Menanggapi apa yang terjadi, Erick Thohir menegaskan bahwa PT Liga Indonesia Baru, LIB, harus bertanggung jawab. Pasalnya LIB merupakan operator liga. Selain itu, Erick Thohir juga meminta supporter dapat berperilaku lebih baik. Kalau masalah itu ada di liga, PSSI hanya 5% saham di liga. Artinya LIB harus benar-benar mengelola liga dengan baik. Kalau mengelola dengan baik, kepengurusannya saya review, termasuk pengurus Komdis. Kalau Komdis tidak baik, saya review. Tidak mungkin kami membangun sepak bola hanya PSSI, tetapi liganya harus bertanggung jawab. Supporter harus sama-sama memperbaiki diri, kata Erick Thohir, dilansir dari laman resmi Persib. Sementara itu, Persija menjadi salah satu pihak yang dirugikan dalam insiden tersebut. Pasalnya, Macan Kemayoran kini berpeluang mengalami kesulitan mendapatkan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabaga. Kabar ini datang langsung dari Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Itu urusan panpel Persija, yang pasti stadion alternatif untuk Persija sudah didaftarkan Stadion Patriot. Kita tinggal tunggu saja apakah larangan main di Patriot itu sejalan dengan jadwalnya atau tidak, tuturnya. Persib Bandung digembosi Timnas Indonesia, total 8 pemain tinggalkan Maung Bandung. Kakang Rudianto dan Robi Darwis menambah panjang daftar pemain Persib Bandung yang dipanggil tim nasional.
Maung Bandung sebelumnya sudah melepas 6 pemain ke timnas senior yaitu Maklok, Rahmat Irianto, Rian Kurnia, Edo Febriansah dan Beckham Putra Nugraha ke timnas Indonesia U23, dan Daisuke Sato yang membela timnas Filipina. Persib dalam keterangan resminya mengungkapkan pemanggilan Kakang dan Robi itu datang melalui surat PSSI nomor 3506 AGB 529 IX2023. Kakang dan Robi diproyeksikan tampil bersama timnas yang akan tampil di Asian Games Hangzhou, China. Kedua pemain itu akan menjalani pemusatan latihan pada 7-15 September tahun 2023. Selanjutnya, mereka akan bertolak ke China untuk tampil di Asian Games, tanggal 16 September tanggal 8 Oktober tahun 2023. Diharapkan yang bersangkutan sudah dapat bergabung pada tanggal 7 September tahun 2023. Tulis surat pemanggilan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Kakang dan Robi pun sudah tidak tergabung dalam sesi latihan pagi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Kedua pemain itu telah bergabung dalam pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U24 di Jakarta. Sekadar informasi, pada TC tahap awal ini, tim yang diarsiteki Indra Syafri itu baru akan bersihkan 24 pemain saja. Manajer tim nasional, Endri Erawan, mengatakan bahwa pemain-pemain yang dipanggil ke TC perdana nanti berasal dari skuad Timnas Indonesia U23 dan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini Timnas Indonesia U23 masih bersiap menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sementara Timnas Indonesia akan melakoni agenda FIFA Matchday melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Jadi ada beberapa, mungkin tanggal 7 September, mulai TC. Menurut informasi Coach Indra tanggal 7 akan TC di Jakarta dengan 13 pemain dulu. Kata Endri, nanti akan berkembang dan bertambah setelah AFC kualifikasi di Solo selesai, sambungnya.